Hiduplah sesukamu, hiduplah seperti apa yang kau inginkan hidup. Tapi ingat, kehidupanmu akan berakhir dengan kematian. Fa innaka mayyit, hiduplah sesukamu karena kematian pasti akan menjemputmu. Wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariguh, ketika kematian itu datang, maka apapun yang kau cintai kau akan berpisah dengannya. Maka cintailah sesuatu yang tidak akan pernah memisahi kita ketika hari itu tiba. Ketika datang waktu kematian, tidak ada satupun yang menemani kita. Maka cintailah sesuatu yang tidak akan pernah memisahi kita ketika waktu itu datang. Orang-orang yang rajin sedekah, nih penyakit hatinya keluar. Pelitnya, sombongnya, serakahnya tuh keluar. Kata siapa? Kata Allah di dalam surat At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka sebagai apa? Sedekah. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, maka sedekah tadi membersihkan hartanya dan hatinya. Kalau tiba-tiba kita gelisah, serakah, sombong, coba sedekah. Jangan berteman dengan orang yang bakhil. Jangan berteman dengan orang yang bakhil, pelit. Rahmat Allah jauh dari orang yang bakhil. Dan surga tidak akan pernah dimasuki oleh orang yang bakhil. 7 surat yang wajib dihafal sebelum meninggal. Sebelum bertemu dengan ajal, usahakan menghafal surat-surat ini. Seperti diketahui, kitab suci Al-Quran turun sebagai petunjuk maupun tuntunan kehidupan umat manusia. Adapun keutamaan membaca ke-7 surat tersebut bahkan sudah tertuang dalam hadits. 1. Surat Al-Mulk. Ada suatu surat dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat dan dapat memberikan syafaat bagi yang membacanya sampai dia diampuni, yaitu surat Al-Mulk. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. 2. Surat Al-Kahfi. Jumlah ayat dalam surat ini adalah 110 ayat. Tapi umat Islam dianjurkan untuk menghafal 10 ayat saja di awal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, maka akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Imam Muslim. 3. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah terbilang cukup panjang, yakni mencapai 286 ayat. Tapi ada 2 ayat yang wajib dihafal, yakni ayat 285 dan 286. 2 ayat terakhir. Barang siapa membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, niscaya ia akan diberi kecukupan. Hadis riwayat Bukhari, nomor 5009. 4. Surat Ar-Rahman. Menghafal surat Ar-Rahman membawa manfaat yang tidak main-main. Memiliki arti yang maha pemurah. Surat ini terdiri dari 78 ayat. Menurut riwayat Imam Ja'far, siapapun yang membaca surat Ar-Rahman dan meninggal dunia, kematiannya seperti mati syahid. 5. Surat Al-Waqiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda mengenai surat Al-Waqiyah ini. Apabila seseorang membaca surat Al-Waqiyah pada tiap malam, maka Allah tidak akan menimpakan kemiskinan kepadanya. 6. Ayat kursi. Dalam hadis riwayat Ubay bin Ka'ab diterangkan bahwa ayat kursi menjadi ayat paling agung di dalam kitab suci Al-Quran. Tersimpan banyak arti yang menjelaskan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta sifat-sifatnya yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya segala sesuatu pasti memiliki punuk, dan punuknya Al-Quran adalah surat Al-Baqarah, yang di dalamnya terdapat penghulu dari ayat-ayat suci Al-Quran. Ayat tersebut adalah ayat kursi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 7. Surat As-Sajdah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam rutin membaca surat As-Sajdah. Hadis riwayat Imam Ahmad mengatakan, Nabi tidak akan tidur sampai beliau membaca Alif Lam Mim Tanzil, As-Sajdah, dan Tabarakalladzi biyadihil mulk, Al-Mulk. Wallahu alam bisyawab.